Malam ini seragam kebesaranku kembali melekat. Bukan untuk upacara, bukan untuk dinas biasa. Aku menatap cermin, melihat seorang ibu yang hatinya hancur, namun matanya menyala penuh amarah. Mereka menyakiti anakku. Sekarang, jenderal ini akan turun tangan sendiri menghancurkan hidup mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara detaknya terdengar sangat keras di telingaku yang sedang sulit terlelap. Di luar, hujan turun dengan deras. Petir menyambar sesekali, menerangi ruang tamu yang gelap. Aku duduk sendirian di sofa tua kesayanganku. Perasaanku tidak enak sejak sore tadi. Jantungku berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Sebagai seorang ibu, instingku jarang sekali salah. Aku mencoba memejamkan mata, namun bayangan wajah putriku terus muncul. Aku memutuskan untuk mengambil air minum di dapur. Tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu yang sangat keras. Suaranya beradu dengan gemuruh guntur. Siapa yang bertamu di jam segini? Pikiranku langsung melayang pada hal-hal buruk. Aku meletakkan gelas di meja dan berjalan cepat menuju pintu depan. Gedoran itu semakin tidak sabaran. Ada suara isak tangis yang samar-samar terdengar di sela suara hujan. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Aku membuka kunci dan menarik pintu itu hingga terbuka lebar. Pemandangan di hadapanku membuat nafasku tercekat. Putriku, anak sematawayangku, ambruk tepat di depan kakiku. Tubuhnya basah kuyup terkena air hujan. Namun bukan air hujan yang membuatku histeris dalam hati. Wajah cantiknya kini penuh dengan lebam biru dan ungu. Sudut bibirnya sobek dan mengeluarkan darah. Matanya bengkak hingga nyaris tertutup. Dia menggigil hebat, memeluk dirinya sendiri seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Pakaiannya kotor dan ada beberapa bagian yang robek. Dia terlihat seperti seseorang yang baru saja lolos dari neraka. Aku langsung berlutut dan memeluk tubuhnya yang dingin. Air mataku tumpah seketika. Aku tidak peduli lantai terasku basah. Aku mendekapnya erat, mencoba menyalurkan kehangatan. Dia mengerang kesakitan saat aku menyentuh bahunya. Ternyata bahunya pun memar. Hatiku hancur berkeping-keping melihat kondisi putriku seperti ini. Siapa yang tega melakukan ini padanya? Siapa iblis yang berani menyakiti permata hatiku? Putri mengangkat wajahnya perlahan. Dia menatapku dengan pandangan nanar. Suaranya parau dan terbata-bata. Dia berkata bahwa suaminya yang melakukan semua ini. Rangga memukulinya habis-habisan malam ini. Alasannya sangat sepele namun menyakitkan. Rangga lebih memilih membela wanita simpanannya daripada istri sahnya sendiri. Putriku menegur mereka, dan balasannya adalah pukulan bertubi-tubi. Rangga bahkan mengusirnya keluar rumah di tengah hujan deras tanpa membawa apa-apa. Aku membantunya berdiri dengan susah payah. Aku memapahnya masuk ke dalam rumah. Aku mendudukannya di sofa ruang tamu. Aku berlari mengambil handuk kering dan kotak obat. Tanganku gemetar saat membersihkan luka di wajahnya. Setiap kali dia meringis perih, hatiku terasa seperti disayat sembilu. Amarah mulai mendidih di dalam dadaku. Amarah yang sudah lama aku pendam kini siap meledak. Aku adalah seorang jenderal polisi. Aku punya kekuasaan. Aku punya pasukan. Tapi malam ini, anakku sendiri menjadi korban kebiadaban seorang laki-laki pengecut. Tiba-tiba ponsel putri yang ada di saku celananya berbunyi. Layar ponsel yang retak itu menyala. Nama Rangga tertera di sana. Aku menatap putri. Dia menggeleng ketakutan. Dia tidak mau mengangkatnya. Aku mengambil ponsel itu. Aku yang akan bicara dan mendengar apa yang ingin dikatakan bajingan itu. Aku menekan tombol hijau dan mengaktifkan mode pengeras suara. Suara Rangga terdengar sangat angkuh dan kasar. Dia tidak bertanya tentang keadaan istrinya. Dia justru langsung membentak. Dia bertanya apakah putri sudah sampai di rumah ibunya yang reot itu. Darahku mendidih mendengar suaranya. Dia melanjutkan kalimatnya dengan nada mengejek. Dia memberi peringatan keras.
Dia bilang aku tidak boleh ikut campur urusan rumah tangganya. Dia bilang ini urusan suami istri dan orang luar dilarang masuk. Kata-katanya semakin menyakitkan. Dia menghinaku. Dia menyebutku janda tua yang lemah dan tidak berguna. Dia bilang aku hanya benalu yang menyusahkan. Dia sesumbar bahwa dia yang memegang kendali atas hidup Putri. Dia mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk jika Putri berani melapor atau mengadu. Dia bahkan tertawa di akhir kalimatnya. Tawa yang sangat menjijikan. Tawa kemenangan semu dari seorang pecundang. Aku tidak membalas satu patah kata pun. Aku membiarkan dia menumpahkan semua kotoran dari mulutnya. Aku merekam setiap hinaan itu dalam ingatanku. Setelah dia selesai bicara, aku langsung mematikan sambungan telepon. Aku melempar ponsel itu ke meja. Sudah cukup aku diam selama ini. Sudah cukup aku mengalah demi kebahagiaan anakku yang ternyata palsu. Aku menatap Putri yang masih menangis sesenggukan. Aku menghapus air matanya dengan lembut. Aku berjanji padanya bahwa ini adalah air mata terakhir yang jatuh karena laki-laki itu. Aku menyuruhnya istirahat di kamarku. Setelah memastikan dia aman, aku berjalan menuju lemari besarku. Aku membuka pintu lemari. Di sana tergantung seragam dinas lengkapku. Seragam dengan pangkat bintang di pundak yang sudah lama tidak aku pakai untuk urusan pribadi. Malam ini berbeda. Aku bukan hanya seorang ibu. Aku adalah seorang jenderal yang wilayahnya sedang diusik. Aku mengenakan seragam itu perlahan. Aku mengancingkan baju dengan tatapan dingin. Aku memasang atribut pangkatku. Aku mengenakan sabuk dan baret kebanggaanku. Bayangan di cermin kini berubah. Tidak ada lagi ibu tua yang lemah lembut. Yang ada adalah sosok pemimpin tegas yang siap berperang. Wibawa itu kembali muncul. Aura yang biasa membuat anak buahku gemetar kini menyelimuti tubuhku. Aku mengambil ponsel pribadiku yang khusus untuk jalur komando. Aku mencari satu nama. Satria. Dia adalah ajudan setiaku. Tangan kananku yang paling bisa diandalkan. Aku menekan tombol panggil. Tidak butuh waktu lama, suara tegas Satria terdengar di seberang sana. Dia menjawab dengan sigap meskipun ini tengah malam. Aku tidak berbasa-basi. Suaraku datar dan dingin, tanpa emosi namun penuh penekanan. Aku memberi perintah singkat. Rencana dimulai. Aku perintahkan dia untuk menyiapkan tim terbaik. Aku butuh unit penyerbuan taktis. Aku butuh semua data yang sudah dikumpulkan. Malam ini kita akan bergerak. Kita akan membersihkan sampah masyarakat. Satria mengerti. Dia tidak bertanya alasan atau detail. Dia hanya menjawab siap laksanakan. Aku menutup telepon. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah tegap. Sepatu larsku berbunyi tegas di lantai rumah. Aku melihat Putri yang tertidur karena kelelahan menangis. Aku mengecup keningnya sekilas. Tidurlah, nak. Besok pagi, dunia akan berubah. Besok pagi, kamu akan melihat suamimu berlutut memohon ampun. Aku berjalan menuju pintu depan, menembus hujan yang masih deras. Pasukanku sedang menuju ke sini. Perang telah dimulai. Pikiranku melayang ke masa lalu sambil menunggu kedatangan Satria. Memori buruk itu berputar kembali seperti film lama. Aku ingat betul hari itu, 3 tahun yang lalu. Hari di mana malapetaka ini bermula. Rangga datang ke rumah kami dengan mobil mewah mengkilap. Dia mengenakan setelan jas mahal yang pas di badannya. Penampilannya sangat meyakinkan. Wajahnya tampan, senyumnya manis, dan tutur katanya sangat sopan. Dia memperkenalkan diri sebagai pengusaha sukses di bidang ekspor-impor. Dia bercerita tentang bisnisnya yang menggurita hingga ke luar negeri. Dia memamerkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia membawa bingkisan mahal untukku dan Putri. Putri terlihat sangat terpesona. Matanya berbinar menatap Rangga. Anakku yang polos itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia merasa menemukan pangeran berkuda putih yang akan mengubah hidupnya. Namun, instingku berkata lain. Ada sesuatu yang salah dari sorot mata Rangga. Matanya tidak memancarkan ketulusan. Matanya liar, seolah sedang menilai harga barang-barang di rumahku.
Senyumnya tidak sampai ke mata. Itu adalah senyum palsu seorang pedagang licik. Setiap kali dia bicara tentang bisnisnya, dia tidak pernah memberikan detail yang jelas. Dia hanya bicara tentang keuntungan besar dan proyek raksasa. Bahasanya terlalu tinggi, terlalu manis, dan terlalu sempurna. Aku mencoba memperingatkan Putri malam itu juga. Aku bilang padanya untuk berhati-hati. Aku bilang jangan mudah percaya pada orang yang baru dikenal. Tapi Putri sudah dibutakan oleh cinta. Dia membela Rangga mati-matian. Dia bilang aku terlalu curiga. Dia bilang aku kuno dan tidak mengerti dunia bisnis modern. Dia bilang Rangga adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Aku mengalah. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan anakku. Aku berpikir mungkin aku memang salah. Mungkin aku hanya ibu yang terlalu protektif. Pernikahan pun digelar dengan sangat mewah. Rangga yang mengatur semuanya. Gedung mahal, catering terbaik, dekorasi bunga segar dari luar negeri. Semua tamu berdecak kagum. Mereka memuji Putri yang beruntung mendapatkan suami kaya raya. Tapi aku tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Rangga tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk pesta itu. Dia membujuk Putri untuk menggunakan tabungan pribadinya. Alasannya, dana bisnisnya sedang tertahan di bea cukai dan akan cair minggu depan. Putri percaya begitu saja. Dia menyerahkan seluruh tabungan hasil kerjanya selama bertahun-tahun. Hari-hari setelah pernikahan adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Kebohongan demi kebohongan mulai terungkap perlahan. Minggu berganti bulan. Uang yang katanya akan cair tidak pernah ada. Rangga mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia ternyata pengangguran. Dia tidak punya bisnis ekspor-impor. Mobil mewah yang dia bawa saat melamar ternyata mobil sewaan. Jam tangan mahalnya adalah barang tiruan. Dia tidak punya apa-apa selain hutang yang menumpuk. Setiap hari ada saja alasan untuk meminta uang pada Putri. Awalnya dia meminta dengan manis. Dia bilang butuh modal tambahan untuk membuka kargo yang tertahan. Putri memberinya perhiasan emas. Minggu depannya, dia bilang butuh uang untuk menyuap petugas pelabuhan. Putri memberinya gaji bulanannya. Lama-kelamaan, permintaannya berubah menjadi paksaan. Jika tidak diberi uang, dia akan marah. Dia akan membanting pintu dan mendiamkan Putri berhari-hari. Aku sering memergoki Putri menangis di kamar mandi. Saat aku tanya, dia selalu berbohong. Dia bilang matanya kelilipan atau dia sedang flu. Dia berusaha menutupi aib suaminya. Dia masih berharap Rangga akan berubah. Dia masih percaya pada janji manis Rangga bahwa bisnisnya akan sukses besar sebentar lagi. Padahal aku tahu, uang yang diberikan Putri tidak dipakai untuk bisnis. Uang itu habis di meja judi online. Uang itu habis untuk gaya hidup hedonis Rangga di luar sana. Puncaknya adalah ketika Rangga mulai menjauhkan Putri dariku. Dia meracuni pikiran Putri. Dia bilang aku adalah mertua yang cerewet dan suka ikut campur. Dia melarang Putri sering-sering berkunjung ke rumahku. Dia membatasi komunikasi kami. Dia ingin mengisolasi Putri agar dia bisa leluasa memerasnya. Dia tahu aku adalah ancaman terbesarnya. Dia tahu aku bisa melihat kebusukannya. Maka dia membangun tembok tinggi antara aku dan anakku. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Rangga menggunakan uang Putri untuk membiayai wanita lain. Belah, wanita simpanan itu hidup mewah dari keringat anakku. Rangga membelikan Bella tas branded, baju mahal, dan makan di restoran mewah. Sementara Putri di rumah harus berhemat uang belanja. Putri harus makan seadanya demi menutupi kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah dipenuhi Rangga. Aku pernah mencoba menegur Rangga secara langsung. Saat itu dia datang menjemput Putri. Aku bicara baik-baik padanya. Aku tanya kapan dia akan mulai bekerja yang benar. Reaksinya sangat mengejutkan. Wajahnya merah pada menahan marah. Dia membentakku di depan Putri. Dia bilang aku tidak punya hak mengatur hidupnya. Dia bilang dia adalah kepala keluarga. Putri hanya diam ketakutan. Dia tidak berani membela ibunya sendiri karena takut pada suaminya. Saat itu aku sadar, laki-laki ini bukan manusia. Dia adalah parasit.
Dia menghisap darah inangnya sampai kering lalu akan membuangnya begitu saja. Dan malam ini, ketakutanku terbukti. Setelah semua yang Putri korbankan, setelah semua uang dan cinta yang dia berikan, Rangga membuangnya seperti sampah. Dia memukulinya demi wanita simpanan itu. Kebohongan tentang pekerjaan, kebohongan tentang kekayaan, kebohongan tentang cinta, semuanya adalah akar dari penderitaan anakku. Mengingat semua itu membuat darahku mendidih kembali. Hujan di luar semakin deras, seirama dengan badai di hatiku. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Aku tidak akan menjadi penonton lagi. Aku sudah tahu siapa Rangga sebenarnya. Aku sudah tahu titik lemahnya. Dulu aku diam karena menghargai pilihan anakku. Tapi sekarang, dia sudah menyakiti fisik dan batin anakku. Tidak ada ampun lagi. Lampu sorot mobil menyorot masuk ke ruang tamu. Sebuah mobil hitam besar berhenti di depan pagar. Satria sudah datang. Aku berdiri tegak. Aku merapikan seragamku sekali lagi. Wajah masa lalu yang penuh tipu daya itu akan aku hancurkan malam ini. Aku berjalan keluar menyambut pasukanku. Langkahku mantap. Dendam seorang ibu lebih berbahaya daripada peluru manapun. Perburuan dimulai. Ingatanku mundur ke 1 minggu sebelum kejadian tragis malam ini. Saat itu, langit cerah, tapi hatiku sudah mendung. Kecurigaanku terhadap Rangga sudah mencapai puncaknya. Aku tidak bisa lagi diam melihat putriku semakin kurus dan tidak terurus. Aku memutuskan untuk bergerak di bawah radar. Aku tidak menggunakan jalur resmi kepolisian agar tidak mencolok. Aku menggunakan jaringan intelijen pribadiku yang sudah aku bangun selama puluhan tahun bertugas. Siang itu, aku duduk di ruang kerja pribadiku di rumah. Ruangan ini kedap suara, tempat aku biasa menyusun strategi kasus-kasus besar. Kopi di mejaku sudah dingin. Aku menunggu Satria. Dia berjanji membawa hasil penyelidikan menyeluruh tentang siapa sebenarnya Rangga dan apa yang dia sembunyikan. Tepat pukul 2 siang. Satria mengetuk pintu. Dia masuk dengan wajah serius. Dia membawa sebuah map tebal berwarna merah. Warna merah artinya bahaya. Warna merah artinya ada tindak pidana berat. Satria meletakkan map itu di hadapanku tanpa banyak bicara. Dia tahu aku lebih suka membaca data mentah daripada mendengar laporan lisan. Aku membuka map itu perlahan. Lembar pertama membuat mataku terbelalak. Itu adalah rekam jejak keuangan Rangga. Laki-laki itu ternyata memiliki utang judi online mencapai ratusan juta rupiah. Mutasi rekeningnya mengerikan. Uang masuk dari Putri langsung keluar menit itu juga ke situs-situs judi yang servernya ada di luar negeri. Ini bukan sekadar hobi. Ini penyakit. Aku membalik halaman berikutnya. Hatiku mencelos. Ada salinan dokumen dari sebuah koperasi simpan pinjam ilegal. Di sana tertera nama putriku sebagai peminjam. Jaminannya adalah sertifikat rumah yang mereka tempati sekarang. Rumah itu adalah hadiah dariku untuk pernikahan mereka. Aku tahu betul Putri tidak akan berani menggadaikan rumah itu. Aku memeriksa kolom tanda tangan. Tanda tangan Putri di sana terlihat kaku dan sedikit berbeda. Ini pemalsuan. Rangga memalsukan tanda tangan istrinya sendiri untuk mendapatkan uang cepat. Darahku mulai naik ke kepala. Dia tidak hanya menipu, dia sudah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, kejutan terbesar ada di halaman-halaman terakhir. Satria menyisipkan beberapa foto hasil pengintaian jarak jauh. Foto-foto itu diambil pada malam hari di teras rumah kontrakan yang Rangga sewa untuk kantor bisnisnya. Di foto itu, Rangga terlihat sedang menerima bungkusan hitam dari seseorang yang wajahnya tertutup helm. Orang itu adalah kurir jaringan narkoba lokal yang sudah lama menjadi target operasi kami. Aku menatap Satria, meminta penjelasan. Satria menjelaskan dengan rinci. Timnya berhasil menyadap komunikasi Rangga. Ternyata, Rangga bukan pemakai biasa. Dia juga bukan bandar besar. Dia adalah kuda atau tempat penitipan barang. Bandar besar menitipkan stok narkoba jenis sabu-sabu di rumah Rangga agar aman dari endusan polisi. Sebagai imbalannya, Rangga mendapat pasokan gratis dan uang tunai mingguan. Informasi ini adalah bom waktu.
Satria menunjukkan denah rumah Rangga yang didapat dari informan. Dia menunjuk satu titik di plafon kamar mandi tamu. Di sanalah Rangga menyembunyikan barang titipan itu. Rangga merasa cerdas. Dia pikir polisi tidak akan menggeledah rumah seorang menantu jenderal. Dia berlindung di balik nama besarku tanpa sepengetahuanku. Keberaniannya sungguh luar biasa bodoh. Aku lanjut memeriksa dokumen berikutnya. Ini tentang Bella, wanita simpanan itu. Ternyata Rangga tidak hanya bodoh, tapi juga licik. Semua aset berharga yang dia beli dari uang hasil memeras putri dan uang hasil narkoba, tidak ada yang atas namanya sendiri. Sebuah mobil sedan sport bekas dan satu unit apartemen studio pinggiran kota, semuanya terdaftar atas nama Bella. Dia melakukan pencucian uang sederhana. Dia pikir dengan begitu asetnya tidak akan bisa disentuh jika dia tertangkap. Aku meletakkan dokumen itu di meja. Tanganku terkepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini bukan sekadar perselingkuhan atau suami yang malas bekerja. Ini adalah kejahatan terorganisir. Rangga adalah penjahat. Dia pemalsu dokumen, dia penipu, dan dia bagian dari sindikat narkoba. Perasaan lega yang aneh menyelinap di antara amarahku. Mengapa lega? Karena sekarang aku punya senjata. Selama ini aku tertahan. Aku tidak bisa menghajar menantuku hanya karena dia suami yang buruk atau karena dia selingkuh. Hukum sipil lemah dalam hal itu. Tapi sekarang ceritanya berbeda. Dengan bukti narkoba ini, aku punya kuasa penuh untuk menghancurkannya secara legal. Aku bisa mengirimnya ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Aku menatap foto Rangga yang sedang tertawa lebar di sebuah klub malam bersama Bella. Tawa itu akan segera hilang. Aku membayangkan wajahnya saat dia sadar bahwa dia sudah tamat. Fobia terbesarnya adalah kemiskinan dan penjara. Aku tahu dari profil psikologisnya bahwa dia pengecut yang tidak tahan penderitaan fisik. Penjara akan menjadi neraka baginya. Dan aku akan pastikan dia membusuk di sana. Satria bertanya apa perintahku selanjutnya saat itu. Aku menjawab untuk menahan diri. Kita butuh waktu yang tepat. Kita butuh momen di mana dia lengah total. Aku tidak mau penangkapan biasa. Aku mau operasi tangkap tangan yang dramatis. Aku mau semua orang melihat siapa dia sebenarnya. Aku menyuruh Satria untuk terus mengawasi gerak-gerik mereka 24 jam. Jangan sampai ada barang bukti yang berpindah tempat. Pastikan paket narkoba di plafon itu tetap di sana sampai aku memberi kode. 1 minggu itu adalah siksaan bagiku. Aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa saat Putri menelepon dan menangis soal suaminya yang kasar. Aku harus menahan diri untuk tidak langsung menyerbu rumahnya saat itu juga. Aku menunggu pemicu. Aku menunggu kesalahan fatal terakhir yang akan melegitimasi seranganku. Dan malam ini, pemicu itu datang. Rangga memukuli putriku. Dia memberikan alasan yang aku butuhkan untuk mempercepat eksekusi. Dia membuka gerbang neraka dengan tangannya sendiri. Dokumen-dokumen di meja kerjaku ini bukan lagi sekadar kertas. Ini adalah vonis mati untuk masa depannya. Senjata ini sudah terkokang. Bukti pemalsuan surat tanah akan menjeratnya. Bukti aliran dana judi akan memiskinkannya. Dan bukti narkoba di plafon itu akan mengurungnya seumur hidup. Aku mengusap wajahku kasar. Flashback itu berakhir. Aku kembali ke masa kini. Kembali ke ruang tamu di mana putriku sedang tertidur dengan wajah lebam. Kembali ke tekad bulat untuk menghabisi Rangga malam ini juga. Tidak ada lagi negosiasi. Tidak ada lagi rasa kasihan. Aku sudah memegang kartu as. Aku sudah memegang lehernya. Dia saja yang belum sadar. Satria di luar sana pasti sudah membawa salinan dokumen-dokumen ini. Kami tidak butuh surat penggeledahan yang rumit karena ini kondisi tertangkap tangan dan ada indikasi bahaya narkoba. Tapi aku tetap menyiapkan semuanya sesuai prosedur agar pengacara manapun tidak bisa membebaskannya. Aku akan pastikan setiap celah hukum tertutup rapat. Rangga, nikmatilah sisa-sisa kebebasanmu yang tinggal beberapa menit ini. Karena setelah ini, namamu hanya akan menjadi nomor di baju tahanan. Senjata ini akan aku tembakkan tepat di jantung kehidupannya. Pukul 1.15 pagi.
Hujan di luar mulai reda, menyisakan gerimis yang dingin dan sunyi. Tapi di dalam rumahku, suasana memanas. Mobil taktis berwarna hitam doff berhenti tanpa suara di depan pagar rumah. Satria turun dari kursi depan. Dia tidak mengenakan seragam dinas harian, melainkan seragam taktis lapangan lengkap dengan rompi anti peluru. Di belakangnya, 6 anggota tim khusus turun dengan gerakan cepat dan senyap. Mereka adalah orang-orang pilihanku. Orang-orang yang loyalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Aku membuka pintu depan lebar-lebar. Satria masuk, diikuti oleh timnya. Mereka langsung berbaris rapi di ruang tamu yang luas. Wajah mereka tertutup masker hitam, hanya mata yang terlihat tajam dan waspada. Mereka melihat sekilas ke arah sofa di mana Putri sedang tertidur pulas karena pengaruh obat pereda nyeri yang kuberikan tadi. Melihat kondisi wajah Putri yang hancur, rahang mereka mengeras. Mereka tahu siapa korban ini. Ini anak jenderal mereka. Amarah mereka tersulut dalam diam. Aku berdiri di hadapan mereka. Aku bukan lagi seorang ibu yang sedang bersedih. Postur tubuhku tegak. Tanganku berada di pinggang, dekat dengan sarung pistol yang sudah terpasang di sabuk. Tatapanku menyapu satu persatu wajah pasukanku. Hening sejenak. Hanya suara nafas teratur yang terdengar. Perhatikan, suaraku memecah keheningan. Nada suaraku rendah, berat, dan berbahaya. Target kita malam ini adalah Rangga dan Bella. Lokasi di perumahan Gria Kencana, Blok C nomor 4. Jarak tempuh dari sini 10 menit. Satria menggelar sebuah peta denah rumah di atas meja tamu. Dia menyingkirkan vas bunga dengan cepat. Semua anggota tim merapat, memperhatikan denah tersebut. Aku menunjuk titik-titik krusial dengan jari telunjukku. Target laki-laki kemungkinan besar ada di kamar utama di lantai 1. Target perempuan juga di sana. Jangan beri mereka kesempatan untuk sadar atau melarikan diri. Ini bukan kunjungan tamu. Ini penyergapan. Aku menarik nafas panjang, lalu melanjutkan instruksi dengan lebih spesifik. Tim Alpha, kalian dobrak pintu depan. Gunakan alat pendobrak. Jangan buang waktu mengetuk. Tim Bravo, amankan pintu belakang dan jendela samping. Jangan sampai ada tikus yang lolos. Target Rangga licin. Dia mungkin akan mencoba kabur lewat atap atau jendela kamar mandi. Aku menatap Satria. Kamu, pimpin penggeledahan plafon kamar mandi tamu. Sesuai data seminggu lalu, barang bukti utama ada di sana. Amankan itu lebih dulu sebelum dia sempat membuangnya ke kloset. Dokumentasikan semuanya. Aku mau video dan foto yang jelas. Jangan sampai ada 1 gram pun yang tercecer. Satria mengangguk tegas. Siap, Jenderal. Bagaimana dengan target perempuan? Bella, jawabku dingin. Amankan dia. Borgol dia. Jangan biarkan dia memegang ponsel. Sita semua alat komunikasi mereka begitu kalian masuk. Putus jaringan internet dan listrik rumah itu dari luar sebelum mendobrak. Aku mau mereka panik. Aku mau mereka merasakan teror dalam kegelapan sebelum kita seret mereka keluar. Aku mengambil map merah yang sudah disiapkan Satria di meja. Di dalamnya sudah lengkap. Surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, dan laporan awal dugaan KDRT serta penyalahgunaan narkoba. Aku memastikan administrasi ini sempurna. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos karena kesalahan prosedur. Aku adalah polisi tua. Aku tahu aturan main. Dan aku tahu cara menggunakan aturan itu untuk mencekik lawan. Ingat, kataku lagi, kali ini lebih menekan. Malam ini kita tidak hanya menangkap pelaku KDRT. Kita menangkap pengedar narkoba dan pemalsu dokumen. Gunakan standar operasional prosedur tingkat tinggi. Jika dia melawan, lumpuhkan. Jangan ragu. Tapi ingat, aku mau dia hidup. Aku mau dia sadar saat aku menyeretnya ke penjara. Jangan bunuh dia. Kematian terlalu mudah untuk bajingan seperti itu. Siap, jawab mereka serempak. Namun dengan suara tertahan agar tidak membangunkan Putri. Aku menoleh ke arah Putri sejenak. Dia menggeliat kecil dalam tidurnya. Mungkin mimpi buruk. Hatiku terasa sakit lagi.
Tapi rasa sakit itu langsung berubah menjadi bahan bakar. Aku melakukan ini untukmu. Nak, ibu akan membersihkan hama yang merusak hidupmu. Ibu akan pastikan besok pagi kamu bangun sebagai wanita yang bebas. Aku kembali menatap pasukanku. Satria, siapkan satu mobil patroli tambahan untuk membawa mereka nanti. Dan panggil unit K9 untuk pelacakan ulang di lokasi. Siapa tahu ada barang bukti lain yang disembunyikan di tempat lain. Kita akan bongkar rumah itu sampai ke fondasinya. Aku mengambil baretku dan memakaiannya. Aku memeriksa pistolku sekali lagi. Peluru penuh. Kunci pengaman terbuka. Aku siap. Bergerak sekarang. Matikan sirene sampai kita berada di jarak 100 meter dari lokasi. Aku mau elemen kejutan total. Pasukan bubar dengan disiplin tinggi. Mereka kembali ke kendaraan masing-masing. Aku berjalan keluar. Mengunci pintu rumah dengan hati-hati. Aku menitipkan kunci cadangan pada tetangga kepercayaanku lewat pesan singkat. Memintanya menengok Putri jika dia terbangun nanti. Aku masuk ke mobil komando di kursi depan. Satria menyalakan mesin. Mobil melaju menembus malam yang basah. Lampu jalanan yang kuning temaram memantul di kaca jendela. Aku melihat bayangan mataku sendiri di kaca spion. Mata itu dingin, tanpa ampun. Rencana balas dendam ini sudah disusun rapi. Tahap demi tahap. Mulai dari pengumpulan data, penemuan kelemahan, hingga eksekusi malam ini. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun menggunakan jabatanku untuk ini. Hukum memang harus ditegakkan, dan kebetulan sekali penjahatnya adalah menantuku sendiri. Ini adalah tugas negara sekaligus tugas seorang ibu. Dua tanggung jawab yang malam ini menyatu dalam satu misi penghancuran. Jarak ke rumah Rangga semakin dekat. Jantungku berdetak stabil. Adrenalin mulai mengalir. Membuat indraku semakin tajam. Aku bisa membayangkan apa yang sedang dilakukan Rangga dan Bella sekarang. Mungkin mereka sedang tidur nyenyak, merasa menang setelah mengusir Putri. Mereka mungkin berpikir malam ini akan berlalu seperti biasa. Mereka salah besar. Malam ini adalah malam terakhir mereka tidur di kasur empuk. Malam ini adalah akhir dari sandiwara mereka. Aku memegang radio komunikasi. Semua unit. Bersiap. 1 menit lagi sampai di lokasi. Matikan lampu utama. Gunakan kacamata malam. Operasi. Ibu marah. Dimulai. Kode operasi itu terdengar konyol bagi orang lain. Tapi bagi kami, itu adalah kode paling mematikan. Tidak ada yang lebih berbahaya di dunia ini daripada amarah seorang ibu yang anaknya disakiti. Langit di timur masih gelap gulita. Tapi bagi Rangga, matahari tidak akan terbit besok. Gelap akan menjadi teman barunya untuk waktu yang sangat lama. Mobil kami berbelok di tikungan terakhir. Rumah itu terlihat di ujung jalan. Gelap, sunyi, dan tampak damai. Penipuannya tersimpan rapi di balik dinding-dinding itu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang mengerikan. Tunggu aku, Rangga. Mertuamu datang untuk memberi pelajaran sopan santun yang tidak akan pernah kamu lupakan. Serbu. Satu kata itu keluar dari mulutku. Dan malam pun pecah oleh aksi penegakan keadilan. Pukul 2 pagi. Suasana di komplek perumahan Gria Kencana sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan sisa tetesan air hujan dari genting yang terdengar. Mobil kami berhenti sekitar 50 meter dari rumah target. Mesin dimatikan. Lampu dipadamkan. Kami bergerak seperti hantu dalam kegelapan. Aku turun dari mobil dengan gerakan pelan agar pintu tidak berbunyi. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tetapi darah di tubuhku mendidih panas. Aku memberi isyarat tangan kepada Satria. Dia mengangguk paham. Dia memimpin tim Bravo bergerak melingkar menuju bagian belakang rumah. Mereka melompati pagar samping dengan sangat gesit tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Tim Alpha bersamaku. Kami merapat ke dinding depan rumah Rangga. Jantungku berdetak stabil. Latihan bertahun-tahun membuatku tetap tenang di situasi seperti ini. Tapi kali ini berbeda. Ada kepuasan tersendiri mengetahui bahwa di balik dinding ini, orang yang menyiksa anakku sedang tidur nyenyak. Aku melihat jam tanganku yang menyala dalam gelap. Waktunya tepat.
Aku menempelkan jari telunjuk ke bibir, memberi kode untuk hening total. Kami menunggu laporan dari Satria melalui AirPC. Terdengar suara kresek pelan. Lalu suara Satria masuk. Tim belakang sudah dalam posisi. Semua jalur pelarian sudah terkunci. Tikus-tikus di dalam sudah terperangkap tanpa mereka sadari. Langkah pertama adalah butakan mata mereka. Aku memberi sinyal kepada petugas teknis yang sudah berdiri di dekat tiang listrik utama di depan rumah. Dia menggunakan galah khusus. Dengan satu gerakan cepat dan hentakan kuat, dia memutus aliran listrik yang mengarah ke rumah Rangga. Terdengar suara letupan kecil. ZZZZT seketika itu juga. Lampu teras yang menyala redup langsung mati. Rumah itu kini tenggelam dalam kegelapan total. Pendingin ruangan di dalam pasti mati mendadak. Kipas angin berhenti berputar. Aku membiarkan kondisi ini berlangsung selama 2 menit. Ini adalah taktik psikologis dasar. Ketika seseorang terbangun dalam kegelapan dan keheningan yang tiba-tiba, otak mereka akan langsung siaga. Rasa takut akan mulai merayap. Mereka akan bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah mati lampu biasa? Atau ada sesuatu yang lain? Aku ingin Rangga dan Bella merasakan ketidaknyamanan itu. Aku ingin mereka meraba-raba dalam gelap, bingung dan mulai panik. 2 menit berlalu. Aku yakin mereka sudah terbangun sekarang. Mungkin sedang menggerutu mencari ponsel untuk penerangan. Saatnya kejutan sesungguhnya. Aku mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke bawah. Wiu. 3 mobil patroli yang bersembunyi di tikungan langsung melaju kencang dan berhenti tepat di depan pagar. Sirene dinyalakan dengan volume maksimal. Suaranya memecah keheningan malam dengan sangat brutal. Lampu rotator biru dan merah berputar liar, menyapu dinding rumah Rangga, menciptakan efek strobo yang menyilaukan dan membingungkan. Anjing-anjing tetangga mulai menggonggong sahut-sahutan. Bersamaan dengan itu, 4 lampu sorot bertenaga tinggi dari mobil taktis dinyalakan. Semua sorotan cahaya itu diarahkan fokus ke satu titik. Jendela kamar utama. Kamar itu kini terang benderang dari luar. Seolah-olah matahari terbit mendadak tepat di depan kaca jendela mereka. Siapapun yang ada di dalam pasti akan merasa terekspos dan silau luar biasa. Mereka tidak akan bisa melihat keluar. Tapi kami bisa melihat bayangan mereka yang panik bergerak-gerak di balik tirai. Aku mengambil megafon dari tangan salah satu anggota. Aku tidak butuh perantara. Aku ingin suaraku menjadi suara pertama yang meruntuhkan mental mereka. Aku menekan tombol on. Suara feedback melengking sebentar. Aku mendekatkan mulut ke corong megafon. Rangga, keluar. Rumah ini sudah dikepung. Suaraku menggema ke seluruh penjuru komplek. Tegas, keras, tanpa kompromi. Aku melihat bayangan di jendela kamar utama bergerak semakin panik. Ada 2 bayangan. Satu tinggi besar, satu lagi lebih kecil dengan rambut panjang. Mereka berlarian tak tentu arah di dalam kamar sempit itu. Jangan mencoba kabur. Menyerah sekarang atau kami akan masuk paksa. Teriakku lagi. Aku bisa membayangkan kekacauan di dalam sana. Rangga pasti sedang memaki-maki. Bella pasti sedang menangis histeris. Mereka tidak siap. Mereka baru saja bangun tidur. Otak mereka belum bekerja sempurna. Rasa kantuk bercampur kaget adalah resep sempurna untuk membuat lawan melakukan kesalahan. Dan kesalahan mereka adalah kepanikan. Terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah. Mungkin vas bunga atau gelas yang tersenggol. Lalu terdengar teriakan wanita. Itu suara Bella. Dia menjerit ketakutan. Jeritannya terdengar sampai keluar. Mentalnya sudah hancur bahkan sebelum dia melihat wajahku. Ini yang aku inginkan. Aku ingin mereka merasa kecil. Aku ingin mereka merasa tidak berdaya melawan kekuatan besar yang datang tiba-tiba ini. Tetangga kanan dan kiri mulai keluar rumah. Mereka penasaran dengan keributan ini. Beberapa orang berdiri di teras dengan wajah bingung. Ada yang merekam dengan ponsel. Bagus. Biarkan mereka merekam. Biarkan mereka menjadi saksi. Aku tidak melarang mereka. Semakin banyak mata yang melihat, semakin besar rasa malu yang akan ditanggung Rangga. Ini adalah panggung penghakiman sosial yang aku siapkan untuknya.
Aku kembali berteriak lewat megafon. Saudara Rangga, Anda dituduh melakukan tindak kekerasan dan penyalahgunaan narkoba. Keluar dengan tangan di atas kepala. Saya hitung sampai 3. Kata, narkoba, membuat bisik-bisik tetangga semakin kencang. Mereka kaget. Selama ini mungkin Rangga mencitrakan diri sebagai orang baik-baik di lingkungan ini. Sekarang topeng itu aku robek paksa. Label, pengedar narkoba, akan melekat padanya seumur hidup di mata tetangganya. Itu adalah serangan mental yang tidak bisa disembuhkan. 1. Hening. Tidak ada tanda-tanda pintu dibuka. 2. Masih hening dari arah pintu, tapi suara keributan di dalam semakin jelas. Terdengar suara Rangga berteriak. Siapa kalian? Aku lapor polisi. Aku tertawa sinis dalam hati. Lapor polisi? Kami adalah polisi. Bodoh. Kebodohannya karena panik membuatku semakin yakin dia sudah kalah. Dia tidak sadar siapa yang dia hadapi. Dia pikir ini preman atau penagih utang. Dia belum sadar bahwa mertuanya sendiri yang memimpin operasi ini. 3. Waktu habis. Negosiasi selesai. Aku tidak berniat menunggu dia membukakan pintu dengan sopan. Aku menurunkan megafon dan menyerahkannya kembali ke anggota. Aku menatap tim pendobrak yang sudah standby di depan pintu utama. Mereka memegang alat pendobrak besi berwarna hitam seberat 20 kilogram. Otot-otot lengan mereka menegang, siap melepaskan tenaga. Aku mengangguk sekali. Itu adalah izin untuk menghancurkan benteng pertahanan Rangga. Lampu sorot semakin terang. Sirene masih meraung-raung memekakan telinga. Tekanan psikologis sudah mencapai puncaknya. Rangga di dalam sana pasti sedang gemetar. Memeluk lutut atau mencoba menyembunyikan barang bukti dengan tangan gemetar. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Malam ini dia belajar bahwa kesombongan tidak bisa melindunginya dari hukum. Dia belajar bahwa menyakiti anak seorang jenderal adalah cara tercepat untuk menggali kuburan sendiri. Teror kegelapan dan suara bising ini hanyalah permulaan. Menu utamanya baru akan dimulai saat pintu itu jebol. Dobrak. Perintahku tegas. 2 anggota tim Alpha mengayunkan alat pendobrak battering ram secara bersamaan. Brak. Suara hantaman besi bertemu kayu solid terdengar sangat keras. Pintu depan bergetar hebat, tapi belum terbuka. Kunci gandanya cukup kuat. Rangga memang paranoid. Dia memasang pengaman berlapis untuk melindungi rahasianya. Tapi tidak ada pintu kayu yang bisa menahan kekuatan tim taktisku. Sekali lagi. Hantam. Teriakku. Brak. Hantaman kedua tepat mengenai engsel dan slot kunci. Kayu kusen pecah berhantaran. Pintu daun ganda itu terbuka paksa dengan kasar, menghantam dinding dalam rumah hingga kaca jendelanya bergetar. Debu dan serpihan kayu beterbangan di udara. Jalan masuk sudah terbuka lebar. Masuk. 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 Amankan area. Pasukan menyerbu masuk seperti air bah. Suara sepatu Lars menghentak lantai keramik terdengar riuh. Senter taktis yang terpasang di laras senjata mereka menyapu setiap sudut ruangan yang gelap gulita. Asap debu terlihat menari-nari di bawah sorotan cahaya senter. Polisi! Jangan bergerak! Tiarap! Teriakan anggota timku menggema di ruang tamu yang sempit itu. Aku masuk terakhir dengan langkah tenang namun pasti. Satria mendampingiku di sisi kiri dengan senjata siaga. Kami melangkah melewati pecahan kayu pintu. Bau apek langsung tercium. Bau rokok, bau alkohol murah, dan bau keringat. Ini bau ketakutan dan dosa. Ruang tamunya berantakan. Baju-baju kotor berserakan di sofa. Bekas bungkus makanan cepat saji menumpuk di meja. Inilah kehidupan mewah yang dibanggakan Rangga? Hidup di tengah sampah. Di sudut ruangan, dekat pintu kamar, Rangga berdiri mematung. Dia hanya mengenakan celana pendek boxer. Tubuhnya yang kurus kering terlihat gemetar hebat di bawah sorotan lampu senter yang menyilaukan matanya. Dia mengangkat tangan setengah hati, mencoba menutupi wajahnya dari cahaya. Di belakangnya, Bella berjongkok di lantai, menangis histeris sambil menutupi tubuhnya dengan selimut tipis yang dia tarik dari kamar. Wajahnya pucat pasi,
Make-up-nya luntur oleh air mata. Siapa kalian? Kalian tidak punya hak masuk sembarangan. Aku kenal pejabat. Aku akan tuntut kalian. Rangga mencoba menggertak. Suaranya pecah dan sumbang. Dia masih berusaha memakai kartu kenalan pejabat yang selama ini dia gunakan untuk menipu orang. Betapa menyedihkannya. Anggota timku tidak menjawab. Mereka langsung menyergap Rangga, memelintir tangannya ke belakang, dan memaksanya berlutut. Rangga mengerang kesakitan. Sakit. Lepaskan. Kalian tahu siapa aku? Tahu. Jawabku singkat. Aku melangkah maju, membelah barisan pasukanku. Salah satu anggota mengarahkan senter ke wajahku, memberikan efek dramatis. Rangga mendongak. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok di depannya. Saat dia melihat wajahku dengan jelas, matanya membelalak lebar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Warna darah seolah hilang dari wajahnya. Dia seperti melihat hantu. Ibu, gumamnya terbata-bata. Lututnya yang tadi dipaksa berlutut kini lemas sungguhan. Jangan panggil aku ibu, desisku tajam. Aku bukan ibumu. Dan kamu bukan anakku lagi sejak kamu memukul putriku. Rangga mencoba membela diri. Bu, ini salah paham. Putri jatuh sendiri. Aku tidak. Plah, aku melempar tumpukan foto ke wajahnya. Foto-foto itu berhamburan di lantai. Foto wajah putri yang babak belur. Foto hasil visum yang baru saja dikirim dokter forensik via pesan singkat dan dicetak Satria di mobil. Lalu foto-foto kemesraan Rangga dengan Bella di berbagai tempat. Salah paham? Tanyaku dengan nada mengejek. Visum tidak pernah bohong, Rangga. Dan foto-foto liburanmu dengan pelacur ini juga tidak bohong. Bella yang mendengar sebutan itu semakin menangis kencang. Aku bukan pelacur. Aku pacarnya. Teriak Bella bodoh. Aku menoleh ke arah Bella dengan tatapan jijik. Diam kamu. Kamu menikmati uang hasil keringat anakku. Kamu menikmati uang hasil gadai rumah anakku. Kamu sama kotornya dengan dia. Satria maju memberikan map merah kepadaku. Aku mengambil dokumen utang judi dan bukti gadai sertifikat. Aku membukanya tepat di depan wajah Rangga. Lihat ini. Utang judi 300 juta. Sertifikat rumah atas nama putri yang kamu gadaikan di koperasi ilegal. Kamu memalsukan tanda tangan istri sahmu. Itu pasal 263 KUHP. Pemalsuan dokumen. Ancaman 6 tahun penjara. Ditambah pasal KDRT. 5 tahun penjara. Kamu pikir kamu hebat? Kamu cuma penjahat kelas 3. Rangga menggeleng-gelengkan kepala. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Bu, ampun Bu. Saya hilaf. Saya akan lunasi semuanya. Tolong jangan bawa ke polisi. Kita selesaikan kekeluargaan. Kekeluargaan sudah mati saat kamu mengusir anakku hujan-hujanan. Bentakku. Suaraku menggelegar di ruangan itu. Rangga tersentak kaget. Tapi aku belum selesai. Ini baru hidangan pembuka. Menu utamanya masih tersembunyi. Aku menoleh ke Satria dan mengangguk ke arah plafon kamar mandi yang pintunya terbuka sedikit. Satria mengerti. Dia memanggil 2 anggota berbadan tegap. Periksa plafon itu. Bongkar. Perintah Satria. Mata Rangga yang tadinya memelas minta ampun, kini berubah menjadi tatapan horor murni. Dia tahu apa yang ada di sana. Dia mencoba memberontak. Jangan ke sana. Itu privasi. Kalian tidak punya surat geledah. Diam. Bentak anggota yang memeganginya sambil menekan kepala Rangga ke lantai. Aku tersenyum dingin. Surat geledah? Kami sedang melakukan tangkap tangan, Rangga. Dan melihat reaksimu, sepertinya dugaan kami benar. Ada sesuatu yang sangat berharga di sana, ya? Satria masuk ke kamar mandi. Dia naik ke atas kloset duduk untuk menjangkau lubang plafon. Dengan gagang senjatanya, dia mencongkel asbes penutup plafon. Krak! Asbes itu pecah. Satria menyalakan senter, menyorot ke dalam lorong gelap di atas plafon. Hening sejenak.
Semua mata tertuju ke pintu kamar mandi. Hanya suara nafas Rangga yang memburu yang terdengar. Detik terasa seperti jam. "Lapor, Jenderal!" seru Satria dari dalam. "Barang bukti ditemukan." Jantung Rangga seakan berhenti berdetak. Dia lemas seketika. Pasrah seperti onggokan daging tak bernyawa. Satria keluar membawa sebuah bungkusan plastik hitam yang dibalut lakban coklat tebal. Ukurannya sebesar batu bata. Dia menyerahkan bungkusan itu padaku. Aku menerimanya. Berat. Aku merobek sedikit ujung bungkusan itu dengan pisau lipat yang disodorkan Satria. Serbuk kristal putih terlihat jelas di dalamnya. "Sabu-sabu," kataku datar. "Kualitas ekspor. Berat kira-kira 1 kilogram. Ini bukan untuk pemakaian pribadi, Rangga. Ini stok bandar. Kamu pengedar." Aku menunduk, mendekatkan wajahku ke wajah Rangga yang sudah menempel di lantai keramik dingin. Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Mengedarkan, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1. Ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup. Paling ringan 20 tahun. "Tamat riwayatmu, nak," bisikku di telinganya. Rangga menangis meraung-raung. Dia bukan lagi laki-laki sombong yang tadi meneleponku. Dia kini hanyalah seorang kriminal yang tertangkap basah. Air mata, ingus, dan keringat bercampur di wajahnya. Dia mencoba memegang kakiku. Memohon, "Ibu, tolong Bu, saya cuma dititip, ini bukan punya saya." Aku menendang tangannya pelan, melepaskan cengkeramannya dari sepatu larsku. Aku tidak sudi disentuh oleh tangan kotor itu. "Simpan ceritamu untuk hakim," kataku sambil berdiri tegak. "Borgol mereka berdua. Bawa semua barang bukti. Sita mobil di depan. Sita semua barang bermerek di kamar ini. Kita bersihkan tempat ini sampai kosong." Anggota tim langsung bergerak cepat. Bunyi klik dari borgol besi terdengar sangat merdu di telingaku. Rangga diborgol dengan tangan di belakang. Bella juga diborgol. Mereka diseret keluar rumah dengan paksa. Tidak ada perlakuan istimewa. Aku berjalan keluar lebih dulu. Di luar, kerumunan tetangga sudah semakin ramai. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk mobil polisi. Aku berdiri di teras, menghirup udara malam yang segar. Beban berat di dadaku terangkat sebagian. Fakta sudah terungkap. Bukti sudah di tangan. Rangga tidak akan bisa lolos lagi dengan alasan apapun. Uang tidak akan bisa menyelamatkannya. Koneksi palsunya tidak akan berguna. Malam ini, dia hancur sehancur-hancurnya. Aku melihat Rangga digelandang keluar oleh 2 polisi berbadan besar. Dia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera ponsel tetangga. Tapi terlambat. Wajahnya sudah terekam jelas. Besok pagi, dia akan viral. Bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai penjahat narkoba yang memukuli istri. Kehancuran faktual sudah lengkap. Dia kehilangan istri, kehilangan rumah, kehilangan reputasi, dan kehilangan kebebasannya. Senjata rahasiaku, paket narkoba itu, telah bekerja dengan sempurna. Aku menatap langit malam yang mulai menampakkan semburat fajar. Matahari akan segera terbit, membawa hari baru bagi putriku. Hari tanpa Rangga. Suara gaduh dari dalam rumah telah memancing seluruh penghuni komplek untuk keluar. Pukul 2:30 pagi, jalanan depan rumah kontrakan Rangga yang biasanya sepi kini berubah menjadi lautan manusia. Tetangga yang masih mengenakan baju tidur, satpam komplek yang membawa pentungan, hingga pedagang sayur keliling yang kebetulan lewat, semuanya berkumpul. Mereka membentuk setengah lingkaran di depan pagar, menatap nyalang ke arah pintu rumah yang sudah jebol. Cahaya lampu sorot polisi dan blitz kamera ponsel mereka menciptakan suasana seperti panggung pertunjukan. Panggung penghakiman bagi seorang penipu ulung. Aku berjalan keluar dari pintu depan yang hancur. Langkahku tenang, tapi mataku tajam menyapu kerumunan. Di belakangku, 2 anggota polisi menyeret Rangga dan Bella dengan kasar. Mereka tidak diberi kesempatan untuk berjalan tegak. Rangga berjalan tertatih-tatih dengan kepala menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan lampu. Bella masih menangis sesenggukan,
Rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya yang pucat. Pemandangan ini sangat kontras dengan citra glamor yang selama ini mereka pamerkan di media sosial. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Sesuatu yang sangat penting yang hampir terlupakan karena amarahku pada Rangga. Vino. Di mana dia? Putri datang ke rumahku sendirian tadi. Itu artinya Vino masih ada di dalam neraka ini. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana aku bisa lupa pada malaikat kecil itu? Aku berbalik badan dengan cepat, menahan Satria yang hendak membawa Rangga masuk ke mobil tahanan. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Tunggu. Di mana Vino? Teriakku pada Rangga. Rangga diam saja, tubuhnya gemetar. Aku mencengkeram kerah baju bosernya yang lusuh. Di mana cucuku? Bajingan. Jawab atau aku patahkan lehermu di sini sekarang juga. Rangga menunjuk lemah ke arah kamar belakang, dekat gudang. Dedi, kamar belakang dikunci. Cicitnya pelan. Darahku mendidih kembali. Dikunci? Dia mengunci anak balita di kamar belakang sementara dia berpesta narkoba dan berselingkuh di kamar depan? Aku melepaskan cengkeramanku kasar, membuat Rangga terhuyung ke belakang. Aku berlari masuk kembali ke dalam rumah, diikuti 2 anggota tim medis yang baru tiba. Aku menerjang menuju kamar belakang. Pintunya terkunci dari luar. Tanpa pikir panjang, aku menendang pintu triplek itu sekali hentakan. Brak! Pintu terbuka. Bau pesing menyengat hidungku. Ruangan itu gelap dan pengap. Di sudut ruangan, di atas kasur lantai yang tipis dan kotor, aku melihat gumpalan selimut bergerak. Aku menyalakan senter ponselku. Vino, cucuku yang baru berusia 4 tahun, sedang meringkuk ketakutan sambil memeluk boneka beruang yang sudah kumal. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah sudah kehabisan air mata. Oma! Panggilnya lirih. Suaranya serak. Hancur hatiku. Hancur sehancur-hancurnya. Aku langsung menyambar tubuh kecil itu ke dalam pelukanku. Badannya panas tinggi. Dia demam. Bajunya basah oleh keringat. Dia gemetar hebat dalam dekapanku. Maafkan Oma. Sayang. Maafkan Oma baru datang. Kamu aman sekarang. Oma di sini. Aku menggendong Vino keluar. Aku mendekap kepalanya erat di dadaku agar dia tidak melihat pemandangan mengerikan di luar sana. Aku tidak ingin dia melihat ayahnya diborgol seperti binatang. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah cepat. Tim medis langsung menyambutku di teras. Tapi aku menolak melepaskan Vino. Aku ingin memastikan dia aman di mobil ambulans dengan pengawasanku sendiri nanti. Kembali ke halaman depan. Kerumunan semakin riuh saat melihat aku menggendong anak kecil yang tampak sakit. Bisik-bisik tetangga terdengar semakin keras. Itu Pak Rangga kan? Ya ampun, narkoba. Itu siapa perempuannya? Bukan istrinya kan? Kasihan anaknya. Tega banget bapaknya. Aku menyerahkan Vino sebentar kepada petugas medis wanita di dalam ambulans yang parkir di samping mobil komando. Jaga dia. Jangan biarkan siapapun mendekat. Perintahku tegas. Setelah memastikan Vino aman, aku kembali ke tengah panggung. Aku berdiri di depan Rangga dan Bella yang kini dipaksa berlutut di aspal basah. Aku meminta megafon lagi dari Satria. Aku tidak ingin ada kesimpangsiuran berita. Aku ingin semua orang tahu persis apa dosa makhluk-makhluk ini. Aku menatap para tetangga yang menonton. Tatapanku membuat mereka diam seketika. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekalian. Suaraku lantang memecah malam. Maaf jika kami mengganggu istirahat Anda. Tapi malam ini, kami sedang membersihkan sampah dari lingkungan Anda. Aku menunjuk Rangga yang masih menunduk. Laki-laki ini, yang kalian kenal sebagai pengusaha sukses, adalah seorang penipu. Dia pengangguran yang hidup dari memeras istri dan mertuanya. Dia memalsukan surat tanah, dia berjudi, dan malam ini kami temukan 1 kilogram sabu-sabu di plafon rumahnya. Suara kaget warga terdengar serempak. Hah? 1 kilo? Gila, bandar dia ternyata. Seru seorang bapak-bapak. Aku menunjuk Bella.
Dan wanita ini, dia bukan tamu. Dia perusak rumah tangga orang yang menikmati uang hasil kejahatan laki-laki ini. Mereka berdua bersekongkol menghancurkan hidup anak dan cucu saya. Aku berjalan mendekati Rangga. Aku menarik rambutnya agar wajahnya mendongak. Lampu blitz kamera warga menyala bertubi-tubi, mengabadikan wajah aibnya. Rangga memejamkan mata, tidak sanggup melihat kenyataan. Buka matamu, Rangga. Lihat tetanggamu. Bentakku. Lihat orang-orang yang dulu kamu sombongkan diri di depan mereka. Sekarang mereka melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma pecundang yang memukuli istri dan menelantarkan anak demi narkoba. Rangga menangis. Ampun, Bu, malu Bu. Malu? Tanyaku sinis. Kamu baru merasa malu sekarang? Di mana rasa malumu saat kamu menendang Putri keluar rumah? Di mana rasa malumu saat kamu mengunci Vino di kamar pengap itu? Kamu tidak punya hak untuk merasa malu. Kamu pantas mendapatkan penghinaan ini. Aku beralih ke Bella. Kamu juga. Mulai besok, foto wajahmu akan terpampang di setiap berita kriminal. Orang tuamu, teman-temanmu, semua akan tahu kamu adalah simpanan bandar narkoba. Nikmati kehancuranmu. Bella hanya bisa meraung, tidak mampu berkata-kata. Seorang ketua RT setempat maju mendekatiku dengan ragu-ragu. Bu Jenderal, maaf. Jadi benar Pak Rangga ini pengedar? Kami tidak menyangka. Benar, Pak RT. Jawabku tegas namun sopan. Dan mobil yang sering parkir di sini, serta barang-barang mewah di dalam, semuanya akan kami sita sebagai barang bukti pencucian uang. Saya harap Bapak bisa menjadi saksi yang kooperatif. Pak RT mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Pasti, Bu. Kami dukung penuh pemberantasan narkoba. Usir saja sampah masyarakat seperti ini. Kata-kata, usir saja, memicu emosi warga lain. Woi, bikin malu kampung aja. Dasar pelakor. Hukum mati aja bandar narkoba. Teriakan cemoohan mulai bermunculan. Beberapa warga bahkan melempar botol air mineral bekas ke arah Rangga. Satria dan timnya sigap menahan massa agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Aku tidak melarang mereka melampiaskan kekesalan lewat kata-kata. Tapi aku tidak mau Rangga mati konyol di amuk massa. Dia harus menderita di penjara, bukan mati cepat di jalanan. Aku mengangkat tangan, meminta warga tenang. Suasana kembali hening. Aku menatap Rangga untuk terakhir kalinya malam ini. Tatapan kami terkunci. Aku melihat keputusasaan total di matanya. Dia tahu hidupnya sudah tamat. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke wajahnya, lalu mengucapkan kalimat yang sudah aku siapkan sejak aku menerima teleponnya tadi. Kalimat yang akan menghantuinya setiap malam di balik jeruji besi. Rangga. Bisikku tajam namun terdengar jelas oleh orang-orang di barisan depan. Kamu pikir karena aku janda tua, aku lemah? Kamu pikir kamu bisa menginjak-injak anakku tanpa konsekuensi? Kamu salah besar memilih lawan. Aku berdiri tegak, membusungkan dada dengan bangga. Aku bukan nenek-nenek biasa. Aku adalah ibu yang akan membakar dunia demi anaknya. Jangan macam-macam dengan anakku. Dan sekarang, rasakan akibatnya. Aku memberi kode pada Satria. Bawa mereka. Masukkan ke sel isolasi. Jangan beri akses komunikasi apapun sampai aku datang besok pagi untuk interogasi. Siap, Jenderal. Rangga dan Bella digelandang kasar menuju mobil tahanan. Pintu besi mobil itu ditutup dengan bantingan keras. Bam! Bunyi itu adalah musik terindah penutup malam ini. Mobil sirine menyala, membawa mereka pergi meninggalkan kehinaan yang akan terus tertinggal di rumah kontrakan ini. Aku berjalan menuju ambulans. Vino sudah tertidur setelah diberi obat penurun panas. Aku masuk ke dalam, duduk di sampingnya, dan membelai rambutnya lembut. Di luar, fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pagi mulai terlihat di ufuk timur. Badai sudah berlalu. Hujan sudah berhenti. Kotoran sudah dibersihkan. Aku bersandar lelah namun lega. Tugasku sebagai jenderal malam ini selesai.
Tugasku sebagai ibu dan nenek baru saja dimulai kembali. 6 bulan telah berlalu sejak malam penyerbuan itu. Waktu terasa berjalan begitu cepat ketika hati dipenuhi kedamaian. Hari ini, langit Jakarta begitu cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan kecil kami. Aku duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman di teras butik baru milik Putri. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari cangkir di tanganku. Di hadapanku, papan nama butik, Putri Vino Collection, terpampang indah dengan desain elegan. Aku menyesap kopiku perlahan sambil mengamati Putri yang sedang sibuk melayani pelanggan di dalam. Dia terlihat sangat berbeda sekarang. Tidak ada lagi wajah lebam. Tidak ada lagi mata sembab yang menyimpan ketakutan. Putri yang sekarang adalah wanita yang bercahaya. Dia mengenakan blus rancangannya sendiri yang pas di tubuhnya yang kini lebih berisi dan sehat. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat segar dan mandiri. Senyumnya lepas, tulus, dan penuh percaya diri saat menjelaskan detail kain kepada pelanggan. Melihatnya seperti ini, sulit membayangkan bahwa 6 bulan lalu dia nyaris hancur. Proses penyembuhan trauma memang tidak mudah. Bulan-bulan pertama adalah masa yang berat. Putri sering terbangun tengah malam sambil berteriak histeris. Vino juga sering menangis mencari ayahnya. Tapi kami menghadapinya bersama. Aku pensiun dini dari kepolisian sebulan setelah kasus Rangga selesai. Aku ingin mendedikasikan sisa waktuku sepenuhnya untuk mendampingi mereka. Keputusan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Vino berlari keluar dari dalam butik sambil membawa mainan mobil-mobilan. Pipinya gembil dan merah merona. Dia tertawa riang, mengejar kupu-kupu yang lewat di taman kecil depan butik. "Oma! Lihat, ada kupu-kupu," teriaknya ceria. "Cantik ya, sayang. Jangan ditangkap, biarkan dia terbang bebas," sahutku sambil tersenyum. Kata, bebas, mengingatkanku pada nasib 2 orang yang kini mendekam di tempat yang sangat tidak bebas. Karma bekerja dengan cara yang sangat presisi, dibantu dengan sedikit dorongan hukum yang tegas. 2 minggu yang lalu, palu hakim telah diketuk. Rangga divonis hukuman penjara 20 tahun serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Jaksa berhasil membuktikan semua dakwaan. Pasal berlapis tentang narkotika, pemalsuan dokumen, dan kekerasan dalam rumah tangga membuatnya tidak bisa berkutik. Tidak ada pengacara yang sanggup membelanya. Bahkan pengacara yang ditunjuk negara pun terlihat enggan membelanya setelah melihat bukti-bukti yang begitu telak. Kabar terakhir yang aku dengar dari mantan anak buahku di lapas, hidup Rangga di dalam sana sangat mengenaskan. Di penjara, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kasus yang paling dibenci oleh sesama narapidana. Rangga menjadi bulan-bulanan. Dia menjadi pesuruh bagi narapidana lain. Dia harus mencuci baju mereka, memijat kaki mereka, dan seringkali jatah makanannya dirampas. Tubuhnya kini kurus kering, lebih kurus daripada saat dia ditangkap. Wajah tampannya yang dulu dia banggakan kini penuh bekas luka. Dia sering menangis di pojok sel, memanggil-manggil nama Putri, tapi tentu saja tidak ada yang peduli. Kesombongannya telah hancur menjadi debu. Bagaimana dengan Bella? Nasibnya tidak jauh lebih baik. Dia divonis 5 tahun penjara karena terbukti menikmati hasil kejahatan pencucian uang dan mengetahui aktivitas narkoba Rangga tanpa melapor. Tapi penderitaannya bukan hanya di dalam penjara. Di luar, namanya sudah hancur lebur. Keluarganya di kampung membuangnya karena malu. Aset-aset atas namanya yang disita negara membuatnya kembali miskin. Lebih parah lagi, dia ternyata memiliki hutang pribadi di beberapa aplikasi pinjaman online yang kini meneror keluarganya setiap hari. Dia kehilangan masa mudanya, kecantikannya, dan masa depannya hanya karena tergiur harta instan dari laki-laki yang salah. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka memilih jalan keserakahan dan kekejaman, maka mereka harus membayar harganya. Keadilan dunia sudah ditegakkan, dan aku yakin keadilan Tuhan akan jauh lebih berat nanti. Putri keluar dari butik menghampiriku. Wajahnya berseri-seri. "Bu, alhamdulillah. Pelanggan barusan memborong 10 potong baju buat oleh-oleh ke luar negeri. Omzet bulan ini sudah melampaui target kita."
Aku meletakkan cangkir kopiku dan memegang tangan Putri. Ibu bangga padamu. Nak, kamu membuktikan bahwa kamu bisa bangkit. Kamu wanita kuat. Jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putri tersenyum. Matanya berkaca-kaca haru. Dia duduk di sampingku dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Ini semua berkat ibu. Kalau malam itu ibu tidak datang, kalau ibu tidak mendobrak pintu itu, mungkin aku dan Vino sudah tidak ada. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjadi perisai kami. Aku mengusap kepalanya lembut. Itu tugas seorang ibu. Nak, sampai kapanpun, tidak akan ada yang boleh menyakiti anak ibu. Vino datang dan ikut memeluk kami berdua. Pelukan hangat bertiga ini adalah kemenangan sesungguhnya. Bukan pangkat jenderal, bukan harta, tapi keutuhan keluarga yang kembali terajut. Kami telah melewati badai yang paling dahsyat, dan kini kami berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Kami makan malam bersama hari itu di restoran favorit Vino. Tanpa gangguan, tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang orang jahat. Rangga dan Bella hanyalah masa lalu yang sudah terkubur dalam-dalam. Mereka adalah pelajaran mahal tentang bagaimana memilih pasangan dan bagaimana menghargai kejujuran. Saat aku menatap Putri dan Vino yang tertawa lepas karena lelucon pelayan restoran, aku sadar satu hal. Balas dendam terbaik bukanlah menyiksa musuh secara fisik. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia, sukses, dan damai tanpa kehadiran mereka. Kebahagiaan kami adalah hukuman terberat bagi Rangga yang kini membusuk di sel sempitnya, membayangkan apa yang telah dia sia-siakan. Aku menyeruput es teh manisku, merasakan kesegaran yang mengalir di tenggorokan. Hidup ini adil. Sangat adil. Aku, sang nenek yang mereka remehkan, kini tersenyum paling lebar. Tamat.